Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu, Pastor. Salam. Shalom. Baik, terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, banyak hal yang terjadi di dunia ini, entah itu keberhasilan maupun kegagalan, disebabkan oleh kata komunikasi. Banyak kegagalan-kegagalan terjadi dalam hidup manusia karena manusia gagal membangun komunikasi. Dan banyak kesuksesan yang dialami dalam kehidupan manusia karena manusia baik, sukses membangun komunikasi. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, komunikasi menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia pada umumnya. Dan komunikasi ini tidak hanya berlangsung antara manusia dengan manusia, tetapi bahkan antara manusia dengan alam semesta dan juga manusia dengan pencipta alam semesta dan pencipta manusia sendiri, yaitu Allah Bapa di surga. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, kita tidak usah susah-susah mencari teladan atau contoh komunikator yang baik, yang sukses dalam membangun komunikasi dengan alam, ciptaan, sesama, dan juga dengan Allah sendiri. Kita mempunyai teladan, mempunyai guru, mempunyai tokoh yang hebat dalam berkomunikasi. Ialah Kristus Yesus Tuhan kita sendiri. Kalau saya lihat-lihat, saya pelajari Injil dan juga tulisan-tulisan yang terkait dengan Kristus, Yesus adalah komunikator ulung dalam hidup manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, salah satu bagian yang membuktikan Yesus sebagai komunikator ulung dalam hidup manusia, itulah yang kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini. Juga dari bacaan pertama dan bacaan kedua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita bisa lihat, kita buktikan bahwa Yesus adalah seorang komunikator ulung. Yesus itu luar biasa. Ia memperkenalkan Allah yang sulit dibayangkan oleh manusia, oleh gambaran pemahaman pikiran manusia yang sangat dangkal, sempit, kecil. Bagaimana harus memikirkan, membayangkan, menggambarkan Allah yang luar biasa besarnya dengan cara-cara yang sederhana. Kalau kita baca dalam Injil, kita lihat Yesus mencoba untuk memperkenalkan Allah dengan gambaran-gambar yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Seperti seorang gembala. Allah itu seperti seorang gembala yang mencari satu ekor dombanya yang hilang. Dia tinggalkan yang 99 demi yang satu. Allah itu seperti apa lagi? Allah itu seperti seorang wanita yang kehilangan satu dirhamnya. Dia bersihkan seluruh rumahnya, dia sapu. Lalu ketika menemukan dirhamnya, dia begitu bersuka cita. Lalu Allah itu seperti apa lagi? Siapa lagi? Allah itu seperti seorang bapa yang terus menanti dan menunggu kepulangan anaknya yang pergi berfoya-foya menghabiskan harta warisan yang mengkhianati cinta kasihnya dan seterusnya. Dan gambaran ini semakin diperjelas oleh Rasul Yohanes dalam bacaan kedua. Allah itu disimpulkan dengan satu kata, kasih. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudariku umat beriman yang terkasih, masih banyak gambaran tentang Allah, siapa Allah.
yang dikomunikasikan dengan cara yang sederhana dan gampang dipahami sampai pada tujuan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku umat beriman yang terkasih dalam Kristus, pada hari raya Minggu Komunikasi Sedunia ini, kepada kita kembali diajak untuk mencoba memaknai kata komunikasi ini, mencoba membangunnya untuk kepentingan kehidupan kita manusia, baik kita sendiri sebagai pribadi maupun sebagai kelompok, keluarga, gereja, lingkungan, masyarakat, bangsa, negara, dan lain-lain. Semuanya untuk kepentingan kita. Jadi gagal atau tidaknya, berhasil atau tidaknya kehidupan manusia di dunia ini dan juga di surga nanti sangat ditentukan oleh kemampuan kita untuk membangun komunikasi dengan alam semesta, dengan sesama, dan juga dengan Allah Pencipta. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, Yesus sebagai sang komunikator ulung, dalam perjamuan malam terakhir, dalam doanya bagi semua muridnya, ia menyampaikan, ia mengkomunikasikan kepentingan dan kebutuhan muridnya, orang-orang dekatnya. Yesus menyampaikan kepada Bapa di surga, "Ya Bapa, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita." Bapak, Ibu, saudara-saudari, apa tujuan komunikasi? Komunikasi itu dibangun untuk apa? Yaitu untuk kepentingan kehidupan kita, kesuksesan dalam hidup kita. Tujuannya untuk apa? Supaya kita bersatu, tidak terpecah-pecah. Supaya kita bisa hidup bersama, supaya kita bisa menerima satu dengan yang lain. Ketika kita mampu membangun komunikasi yang benar dalam hidup kita. Ketika kita salah membangun komunikasi, maka kita pun akan sulit untuk dipersatukan. Kita tidak bisa bersatu sebagaimana Bapa bersatu dengan putranya, sebagaimana Kristus bersatu dengan Bapa di surga. Dan roh atau spirit yang menyatukan Bapa dan Putra, yaitu cinta kasih, Roh Kudus, roh cinta. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, marilah kita belajar dari Allah Tritunggal Maha Kudus, bagaimana mereka mengkomunikasikan dirinya, pribadinya satu sama lain, melalui semangat spirit cinta kasih, dan di sanalah menjadi pusat segalanya. Dan kita semua jika melakukan hal yang sama, kita pun akan seperti Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bersatu satu dengan yang lain, sekalipun kita berbeda. Tidak ada yang sama, semua berbeda. Warna kulit berbeda, jenis rambut berbeda, segalanya berbeda, semuanya berbeda. Tetapi kita bisa bersatu. Saya kadang-kadang sedih ketika orang menjadikan alasan perbedaan-perbedaan yang ada menjadi pembatas orang untuk bersatu. Ketika orang menjadikan perbedaan-perbedaan yang ada itu menjadi penghalang untuk bersatu, itu tidak benar. Semakin banyak perbedaan, justru semakin besar kemungkinan orang untuk bersatu. Kita bersatu karena kita berbeda, bukan karena kita sama, tidak. Karena kita berbeda. Jadi lihatlah perbedaan-perbedaan yang ada pada diri kita sebagai kekayaan, kesempatan bagi kita untuk bisa membangun kesatuan, untuk bisa bersama, untuk bisa hidup bersama, justru karena kita berbeda. Bapak, Ibu, saudara-saudari, marilah kita bangun komunikasi yang baik satu dengan yang lain, dengan dunia ini, dengan alam semesta, dan juga dengan Allah Bapa di surga. Dan kita belajar dari Kristus sendiri, belajar dari Allah Tritunggal Maha Kudus. Amin.